Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun saudara berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara siaran langsung kami bersama Herbal Ruqyah Indonesia. Kami menawarkan produk-produk dari madu ruqyah, dan saudara bisa menjadi agen atau reseller tanpa syarat. Siapapun bisa menjadi reseller dimanapun berada. Kita tinggal berjualan. Nanti kami yang menyediakan gambar-gambar dan keterangan-keterangan. Saudara tinggal menjual produk-produk kami. Di dalam madu merupakan salah satu jenis pengobatan yang terdapat penjelasan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Keterangan tersebut menunjukkan madu sebagai obat terdapat di dalam surat An-Nahl yang berbunyi, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berfikir. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 68-69 ini diterangkan bahwa madu itu berbagai macam karakter, warna, aroma, di mana aroma dan warna ini dipengaruhi oleh kondisi maupun oleh tanaman-tanaman di sekitar lebah itu berada. Ada warnanya yang agak gelap, ada warnanya kuning keemasan, ada yang warnanya kuning biasa, ada yang agak sedikit putih, krem. Rasanya juga berbeda-beda tergantung jenis lebah memakan bunga apa. Kalau bunganya bunga randu, maka aromanya aroma randu. Bila bunganya kelengkeng, maka aromanya nektar bunga kelengkeng. Atau multiflora. Multiflora itu lebahnya makan berbagai macam nektar bunga. Ada madu hutan yang nektarnya itu ada yang agak pahit, ada yang manis, dan lain sebagainya. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami ayat ini, yaitu apakah yang dimaksud kata gantinya dalam potongan ayat fihi Sifa alinnas, di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Pendapat pertama menyatakan bahwa kata gantinya di dalam potongan ayat tersebut merujuk kepada madu, sehingga maksud ayat tersebut adalah di dalam madu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Pendapat kedua menyatakan bahwa kata gantinya tersebut merujuk kepada
Al-Quran. Sehingga maksud ayat tersebut adalah di dalam Al-Quran terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Pendapat kedua ini pada asalnya benar, karena di dalam Al-Quran memang terdapat obat bagi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang lain. Akan tetapi dalam ayat ini tidak sesuai dengan konteks ayat sebelumnya yang sedang menyebutkan tentang madu, sehingga wallahu alam yang lebih tepat adalah pendapat pertama, yaitu madu adalah obat bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, bahwa menjadi reseller, menjadi agen Herbal Ruqyah Indonesia termasuk madu ini alhamdulillah madunya sudah diruqyah, sehingga pendapat ulama keduanya ini sudah sesuai, sudah cocok. Setiap madu-madu produk dari Herbal Ruqyah Indonesia sudah diruqyah, sudah didoakan, dan tinggal meminum saja, ya. Di dalam kitab-kitab yang lain selain kitab Al-Quran, madu juga dijelaskan banyak manfaatnya bagi kesehatan seseorang, ya. Sehingga kita kalau meminum madu itu sangat bagus bagi kesehatan. Dan kalau kita rutin meminum madu, insya Allah kita tidak akan meminum obat-obat kimia. Alhamdulillah saya sendiri sudah membuktikan bahwa setiap atau sering minum madu, kita juga tidak akan mengonsumsi obat-obatan kimia, bahkan tidak pernah berobat ke dokter, karena memang di dalam madu dijelaskan di dalam Al-Quran, madu itu adalah obat bagi manusia. Dulu di dalam zaman Rasulullah itu ada suatu cerita, ya, ada suatu cerita di dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Beliau menceritakan sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Dia berkata, saudaraku sakit perut. Lalu Rasulullah mengatakan, minumkanlah madu kepadanya. Laki-laki itu meminumnya madu kepada saudaranya, diberi madu, disuruh minum madu agar diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian laki-laki itu datang lagi dan berkata kepada Rasulullah, aku telah memberinya madu, namun penyakitnya semakin bertambah. Setelah mendengar seperti itu, Rasulullah berkata lagi kepadanya untuk yang ketiga kalinya. Kemudian laki-laki itu datang lagi untuk keempat kalinya. Rasulullah tetap berkata, minumkanlah madu kepadanya. Laki-laki tersebut datang lagi dan berkata, sungguh sudah saya beri minum madu, namun penyakitnya semakin bertambah. Maka Rasulullah bersabda, maha benar Allah dan dustalah perut saudaramu. Laki-laki itu lalu meminumkan madu kepada saudaranya dan akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Cerita ini dituangkan di dalam hadis Bukhari nomor 5684. Yang dimaksud dengan maha besar Allah adalah berkenaan dengan ayat tersebut. Dalam sabda Nabi SAW, maha besar Allah dan dustalah perut saudaramu, terdapat isyarat bahwa obat atau madu yang diminum tersebut benar-benar manjur. Penyakitnya tersebut belum sembuh bukan disebabkan karena obatnya yang tidak manjur, akan tetapi karena perutnya yang bermasalah akibat terlalu banyak mengandung zat-zat yang merusak perut tersebut. Maka Rasulullah SAW
memerintahkan untuk terus mengulang memberi obat atau meminumkan madu tersebut, karena banyak zat-zat yang harus dibersihkan. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau saudara menjadi reseller atau agen Herbal Ruqyah Indonesia khususnya di bidang madu, kita kalau meminum madu setiap hari usahakan minum madu itu pagi hari sebelum setelah bangun tidur. Kita meminum madu. Caranya sebelum kita berkumur, sebelum kita makan apa-apa, langsung ambil madu, langsung diminum 1 sendok makan, atau boleh dicampur dengan air. Caranya bisa madu diminum, dikumur-kumurkan seperti ini, lalu ditelan, baru minum air putih. Insya Allah kalau itu sudah rutin setiap hari kita lakukan, kita tidak akan diberi sakit yang terlalu berat oleh Allah, dan kita tidak memerlukan obat kimia lagi. Bahkan insya Allah kita tidak akan ke dokter lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW di dalam Bukhari ya nomor 5680, kesembuhan itu terdapat pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan ala Beckham, dan kai dengan api. Sesungguhnya aku Rasulullah melarang umatku dari kai. Jadi kesehatan itu dalam diri kita dianjurkan oleh Rasulullah itu minum madu, kedua Beckham, lalu kai. Kai itu dengan sundutan api yang membara di dalam besi dibakar lalu disundutkan pada yang sakit. Namun Rasulullah melarang bagi orang-orang yang tidak ahlinya. Bila ini ahlinya maka diperbolehkan, karena itu sangat berbahaya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat lain bahwa madu itu terdapat di dalam semua kitab, setiap kitab umat-umat yang terbesar di dunia ini. Referensi dari kitab-kitab suci tentang lebah dan madu ini sejak awal sejarah manusia, semua kitab agama tauhid seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran telah memuat ayat mengenai hasil lebah sebagai sumber makanan alami yang mengagumkan. Demikian juga di kitab Weda dan Tripitaka. Dan karena ada kitab suci berarti ujinya bukan sekedar puluhan atau ratusan tahun, tapi sudah ribuan tahun. Sehingga mengenai efek sampingnya sudah dipastikan tidak ada, karena sudah tercantum di semua kitab suci. Berarti memang perintah Tuhan untuk manusia supaya mengkonsumsi madu, karena sangat berguna sekali untuk kesehatan manusia. Beberapa ayat suci yang membahas masalah madu dan hasil lebah lainnya ini diterangkan di dalam beberapa kitab-kitab yang ada sekarang ini. Ini sebagai berikut, kami beri contoh di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 68 diterangkan bahwa dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya,
Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Ini keterangan teks ini sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu keterangan madu di dalam kitab Tripitaka, dalam ajaran agama Buddha ada 5 jenis obat yang bisa dikonsumsi oleh para bikhu setelah makan siang. Salah satunya adalah madu. Selama 3 bulan para bikhu dan bikhuni yang bermeditasi tidak mengonsumsi apapun kecuali madu. Diterangkan di dalam Winaya Pitaka Mahavaga, ini sudah ada, dan ada lagi dijelaskan beberapa jenis obat yang dipakai oleh bikhu yang sakit adalah madu. Di dalam kitab Tripitaka sudah dijelaskan. Lalu ada lagi di dalam kitab Weda, dalam Atharvaveda, ini madu dicampur dengan mentega dan dijernihkan atau disajikan kepada tamu. Ini sangat menyehatkan. Lalu diterangkan lagi, minumlah ghee atau mentega yang dimurnikan, madu dan susu baik untuk kesehatan. Lalu diterangkan di dalam Alkitab, dalam Amsal 16 ayat 24 berkata, yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Lalu diterangkan dalam Amsal 24 ayat ke-13, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu itu manis untuk langit-langit mulutmu. Demikian saudaraku yang dihormati oleh Allah, maka apabila saudara ingin menjadi reseller atau agen madu herbal Ruqyah Indonesia, tinggal menghubungi WA nomor kami, yaitu 0821 43 47 44 33. Lalu madu itu adalah kemujizatan lebah di dalam Al-Quran. Kalau kita ini selalu mengonsumsi madu setiap hari, insya Allah kita akan diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Nah, di dalam madu pertama kali saya adalah ini madu Ruqyah, madu Bidara Ruqyah. Ini pertama kami yang saya jual, dan hingga saat ini yang paling laris adalah madu Bidara Ruqyah. Madu Bidara Ruqyah ini adalah madu yang dicampur dengan daun bidara, setelah itu diruqyah. Sangat baik untuk kesehatan kita, sakit fisik maupun terkena gangguan jin. Insya Allah dengan meminum madu Bidara Ruqyah ini akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah namanya madu bidara. Atau lihat di keranjang kuning. Di keranjang kuning di bawah ini ada tanda toko, lihat di keranjang kuning. Di situ ada keterangannya bahwa madu-madu tersebut memang alhamdulillah, di samping madunya itu madu alami dan melalui proses yang sangat higienis, tanpa campuran. Produk kami ada tes laboratorium sehingga dinyatakan madu tersebut adalah asli. Ada juga madu yang seperti ini. Ini namanya madu Madaran. Madu Madaran ini sangat baik untuk orang yang sakit lambung atau mah kronis, yang bertahun-tahun punya sakit mah tidak sembuh-sembuh.
banyak mikir, mahnya kambuh, lalu makannya sulit, dan kalau dibuat makan itu sakit. Nah, ini sangat bagus, yaitu madu Madaran. Madaran artinya itu bahasa Jawa, artinya perut. Nah, jadi madu ini untuk sakit perut, ya. Madu ini insya Allah ini berkhasiat untuk memperbaiki nafsu makan. Madu Madaran ini untuk memperbaiki nafsu makan. Bila makannya itu males atau sakit perut, bisa minum madu Madaran. Memperbaiki pencernaan, sehingga pencernaannya itu bagus, lancar, tidak sakit atau tidak keras. Nah, bila punya asam lambung, nah, ini juga cocok minum madu Madaran. Mah kronis, wasir, atau susah BAB. Bila mengenai kondisi perut Anda yang bermasalah, maka silakan minum madu Madaran. Madu Madaran ini diproses sudah melalui campuran madu murni, dan ada buah merahnya yang berasal dari Papua, lalu ada temulawak, ada kunyit, dan rempah-rempah lainnya dimix menjadi satu, dirukyah dan dikemas seperti ini. Nah, ini ukurannya 350 gram. Nah, silakan untuk bila saudara punya keluhan sakit perut, insya Allah bisa meminum madu Madaran. Kalau ini namanya madu Royal Jelly. Madu Royal Jelly ini komposisinya ini semua dari lebah alami, yaitu madu, ada bee pollen, ada Royal Jelly, tanpa ada campuran obat atau herbal atau jamu. Jadi memang ini yang produksi itu ada lebah. Pertama madu pilihan, lalu ada bee pollen, lalu ada Royal Jelly. Ini madu 3-in-1 Royal Jelly. Manfaatnya, madu ini adalah menyehatkan hati kita, ya. Menurunkan kadar kolesterol, mengobati diabetes, mengatasi menopause atau penuaan dini. Untuk pencegahan penuaan dini, karena ini ada Royal Jelly-nya. Royal Jelly itu memang untuk penuaan dini dan untuk sakit diabetes. Dan madu ini menjaga kesehatan tubuh kita, bisa menstabilkan tekanan darah. Bila itu naik atau turun, ini bisa menstabilkan tekanan darah kita, yaitu madu 3-in-1 atau madu Royal Jelly. Bisa juga mengobati sindrom, ya. Ini bisa mengobati sindrom pramenstruasi atau haidnya tidak lancar, ya. Kadang haidnya terus-menerus atau tidak pernah haid sama sekali, bisa minum madu 3-in-1 atau madu Royal Jelly. Nah, ini adalah isinya 350 gram. Ya. Kalau ini namanya madu Stamina Plus, khusus untuk laki-laki, madu Stamina Plus. Madu ini sangat baik diminum para pekerja berat atau bagi orang yang kurang semangat. Insya Allah madu ini bisa mengobati, meningkatkan stamina kita. Kita minum setiap hari, pagi sore, insya Allah bisa meningkatkan stamina kita. Lalu bisa juga memulihkan tenaga setelah kerja berat atau olahraga. Ini bisa juga melancarkan peredaran darah kita. Juga bisa meningkatkan sel
sperma, juga meningkatkan keperkasaan pria, juga meningkatkan hubungan suami istri. Namanya madu Stamina Plus ya. Madu ini komposisinya sangat bagus ya. Komposisinya memang diperuntukkan untuk stamina. Di mix komposisinya ada madu, ada ginseng, ada pasak bumi, ada purwoceng, ada tribulus dan lain-lain, sehingga madu ini sangat baik untuk saudara yang memang sangat membutuhkan atau tenaganya ekstra atau pekerja berat ya. Cara meminumnya madu yang ada herbalnya itu setelah dibuka madu ini diaduk-aduk dulu, diaduk-aduk hingga merata, dicampur herbal dan madunya. Setelah itu dituangkan 1 sendok makan, diminum pagi hari sebelum makan sesuatu atau sebelum berkumur. Begitu kita bangun tidur, doa bangun tidur lalu minum madu ini insyaallah ya. Ada juga madu linu samurat. Madu linu samurat ini insyaallah manfaatnya ini untuk menambah stamina juga. Namun ini meningkatkan nyeri sendi, dikhususkan untuk yang punya sakit pegal, linu, asam urat, ini diperuntukkan untuk ke sana, mengobati untuk mengobati asam urat, rematik, pegal linu, dan nyeri punggung. Ini adalah madu linu samurat. Untuk keterangan komposisi nanti bisa dilihat di toko kami di bawah. Silakan klik di keranjang kuning, nanti kelihatan di sana komposisinya apa saja. Memang ini untuk gangguan sakit asam urat atau pegal linu, namanya madu linu samurat ya. Ada juga namanya madu hijau plus. Madu hijau plus ini hampir sama kegunaannya, sama seperti madu madaran, cuma madu hijau ini bisa untuk perawatan tubuh seseorang, bisa dibuat untuk masker, dan insya Allah madu hijau ini untuk mengobati kesehatan jantung, mengobati kanker usus, mengatasi penyakit kuning, mengatasi penyakit diabetes, menjaga kesehatan ginjal, menstabilkan tekanan darah, menjaga saluran pencernaan, perih, mual, kembung, nyeri di ulu hati dan sesak nafas, nyeri dada berdebar, cemas dan gelisah, asam lambung atau GERD, ini bisa diobati memakai madu hijau. Dan alhamdulillah madu ini komposisinya ada royal jelly, kayu bajaka, daun kelor, daun spirulina, daun mint, dan rempah-rempah lainnya. Diproduksi dari madu dari Herbal Ruqyah Indonesia. Dan banyak lagi produk-produk kami dari Herbal Ruqyah Indonesia. Tidak akan saya sebutkan satu persatu, cuma saya sebutkan ini adalah madu gura. Madu gura gunanya untuk batuk pilek ya. Nah, ini manfaatnya itu membantu meredakan batuk pilek, mengencerkan dahak, atau membantu pengobatan sinusitis, asma, TBC, bronkitis, melegakan pernafasan, meningkatkan nafsu makan, dan menyaringkan suara sehingga suaranya menjadi bagus karena sudah tidak ada lendirnya ya. Ada juga madu merah. Madu merah ini insya Allah untuk bagi orang yang gemuk-gemuk, biar singset atau biar sehat. Ini insya Allah kalau rutin pola makannya dijaga,
bisa menurunkan berat badan, menstabilkan tekanan darah, menurunkan kadar lemak, mengontrol kadar lemak, mengontrol gula darah, menjaga kesehatan liver, menghambat sel kanker. Ini madu merah ya. Insyaallah ini beratnya 300 gram ya. Ada untuk madu hut al-hindi. Madu hut al-hindi ini dimix dengan kayu hut yang berasal dari India. Insyaallah berkhasiat membersihkan lendir di tenggorokan, menguatkan imunitas tubuh, mengobati radang paru, membersihkan bakteri, mengobati sakit asma, menghilangkan racun, menyehatkan jantung. Kemarin kalau ada COVID, ini sangat bagus untuk pencegahan penyakit COVID atau kena batuk pilek, asma, bisa meminum madu hut al-hindi. Madu ini sudah melalui proses ruqyah dan tinggal meminumnya saja ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah madu dari Herbal Ruqyah Indonesia. Tinggal saudara jadi reseller. Sangat mudah. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan tulis di komentar atau hubungi WA saya 082143474433. Kalau syarat menjadi reseller sangat mudah, tidak ada syarat yang aneh-aneh ya. Cukup daftar saja tanpa pakai uang. Yang penting seseorang mau menjual barang, saudara barangnya laku dan dapat laba, dapat hasil. Kalau sering menjual produk Herbal Ruqyah Indonesia, dan insya Allah keluarga saudara barokah, karena memang madu ini melalui proses ruqyah dan para pembeli tinggal meminumnya saja. Kalau produk kami banyak ya, tinggal lihat di keranjang kuning. Silakan kalau mau berkomentar atau live bersama saya, tinggal naik atau tanya jawab atau tanya tentang madu dan ruqyah, karena memang madu ini sudah diruqyah ya, melalui proses ruqyah, diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat syifa, juga melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain madu, kami juga memproduksi, menjual herbal lainnya seperti teh bidara, kapsul kelor, dan lain sebagainya. Kalau saudara ingin beli madu yang curah, di kami juga ada madu curah, minimal membelinya 30 kilo ya. Atau mau beli madu sarang, silakan di kami juga ada. Tinggal menghubungi, kalau ingin menjadi reseller tinggal menghubungi tanpa syarat, hanya cukup daftar dan insya Allah akan kami layani. Terima kasih saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada. Semoga saudara dan keluarganya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Semoga diberi rezeki yang halal, yang barokah. Semoga keluarga saudara bila ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan kami, reseller kami, tidak memandang ras atau agama. Siapa saja boleh bergabung dan dimanapun bisa menjadi reseller kami. Yang bahkan di luar negeri juga ada. Terima kasih saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.